termasuk tadi dari BNPB kita ketemu, dari mana lagi? Kemensos, dari PMI, TNI, Polri, ya kan? Kemudian tadi juga ada sejumlah relawan ya, relawan-relawan yang juga bekerja. Itu semua adalah kawan kita. Kita bersinergi saja. Tapi diantaranya ada Partai Demokrat di situ yang juga ingin menunjukkan kepeduliannya. Mungkin saya bukan yang pertama kali datang ke sini, tetapi paling tidak juga niat itu selalu ada, dan insya Allah kalau kita jaga seperti ini terus berperan, dan semangat kita selalu pro rakyat, membela rakyat, membantu rakyat. Karena hanya itu kekuatan kita. Itulah semangat dari Demokrat berkoalisi dengan rakyat. Iya, apalagi ada yang bertanya gini ya. Saat ini sedang sangat sulit untuk didapatkan dan harganya melambung, betul ya? Tadi saya tanya pembeli jual gorengan tadi tuh, jual baut, harganya, Bu ya, 20 ribuan ya kita ya. Jadi artinya memang harga kebutuhan pokok termasuk minyak goreng, solar ngantri. Padahal solar itu buat apa? Nelayan butuh. Tadi mana yang DPC-nya kabupaten kota yang banyak? Ya susah untuk mendapatkan ketersediaan. Harus kita antisipasi bersama. Gigi ya, enggak baru. Kayak tahun 2020 ke bawah. Kali kan. Ingin disampaikan? Harus meminjam gadang. Udah. Masih tuh. Semangat ya. Udah hitam aja. Walaupun bajunya biru. Dari Mandalika katanya. Dipinjam dari Mandalika. Udah izin Menteri BUMN belum? Tadi cari Menteri BUMN lagi kan. Ya, dia lokal sini Mas. Shortland News. Iya, silakan. Ya. Ini Mas, kemarin deklarasi sama digadang-gadang bersama dengan Pak Anies maju di Pilpres 2024. Ini optimis Mas? Ya. Ya di Padang kemarin. Ya. Ya. Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dodi Panda alias Dolop, Pasaman Barat. Izin Mas AHY, ini kemarin dari sejumlah tokoh di Sumatera Barat menggadang-gadangkan Mas maju bersama Pak Anies di Pilpres 2024. Ini optimis atau wacana aja? Kalau wacana saya pulang malam ini. Harus maju. Terima kasih Mas. Saya nggak tahu itu ada kegiatan apa? Di mana? Di Padang. Di Padang itu. Jadi ada sebentuk generasi muda, izin ketum dari Kota Padang. Ya. Jadi ada sebentuk kelompok generasi muda yang ada di Kota Padang bersama-sama berkumpul, ya, kemudian menyatakan dukungan agar pasangan Bapak Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono untuk maju di Pilpres 2024. Kita pada prinsipnya sebagai kader Partai Demokrat mengucapkan ribuan terima kasih banyak. Itu berasal dari arus bawah masyarakat. Itu. Baik. Ya, tentu itu aspirasi masyarakat. Ya. Yang saya sendiri tidak tahu kan, saya makanya bertanya tadi. Ternyata ada kegiatan termasuk deklarasi semacam itu. Ya inilah alam demokrasi kita. Jadi hal-hal seperti itu adalah sebuah kewajaran dan saya rasa juga terjadi di tempat-tempat yang lain, termasuk terhadap sejumlah tokoh yang lain. Alam demokrasi kita biarkan tumbuh dan semakin matang ke depan. Tidak boleh ada yang merasa takut untuk menyampaikan aspirasinya. Siapapun
warga negara kita harus memiliki kebebasan dalam menyampaikan aspirasi. Yang penting dilakukan dengan cara-cara yang baik. Nah, kalau saya sendiri, saya tentu ingin terus fokus bersama teman-teman Demokrat ini meyakinkan agar pemilu 2024 kami bisa mendapatkan jalan sukses, bahkan bisa menang, begitu. Nah, kemudian kalau ada kalangan masyarakat yang memiliki harapan, ekspektasi, misalnya kepada salah satunya AHY, kemudian dipasang-pasangkan dengan yang lain-lain, begitu. Itu juga menurut saya sebagai bagian dari penyemangat kita semua, penyemangat keluarga besar Demokrat agar kita juga semakin fokus. Tadi Mas siapa namanya? Dodi Fanda, Dolop Pak. Dolop. Ya Dolop. 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 Ya Dodi. Dodi. Oke, Mas Dodi. Tadi saya sampaikan dan teman-teman Demokrat sepakat kami yang penting fokus memiliki spirit kuda hitam itu agar kita tidak fokus melihat yang lainnya. Kita fokus pada tujuan kita dan dengan cara-cara yang baik. Saya berkomunikasi dengan banyak tokoh. Dengan banyak tokoh yang saat ini juga banyak yang digadang-gadang untuk masuk ke dalam kontestasi 2024. Dengan para pemimpin partai politik lainnya. Dengan para tokoh yang saat ini memiliki elektabilitas yang baik. Saya buka komunikasi seluas-luasnya. Tentu masih agak jauh kalau hari ini ditentukan siapa dengan siapa. Dan saya rasa partai-partai politik lain juga sama. Masih terus saling berkomunikasi. Mencari chemistry, kemudian mencoba untuk saling memahami visi misi kepentingannya ke depan. Dan ini saat yang baik untuk kita melakukan itu semua. Pada prinsipnya, kita tentu berharap Indonesia ini terus menjadi negara demokrasi seutuhnya. Itulah mengapa kalau kemudian beberapa saat yang lalu keluarga besar Demokrat, termasuk saya sendiri, menyampaikan sikap yang tegas. Janganlah melukai demokrasi kita. Janganlah ada wacana-wacana yang mengkhianati amanat reformasi. Contohnya dengan cara melanggengkan kekuasaan. Kita sampaikan baik-baik. Kita ingatkan karena harganya terlalu tinggi. Kalau itu terjadi, maka saya rasa rakyat juga tidak bisa menerimanya begitu saja. Karena kejadian, artinya peristiwa besar reformasi 1998 yang lalu, itu juga sebagai dampak dari langgengnya kekuasaan yang diikuti dengan praktik-praktik yang penuh dengan KKN. Masih ingat Bapak Ibu sekalian ya? Masih ingat kan? Berdarah-darah nggak dulu? Ya, jangan sampailah kita mengalami hal serupa seperti itu. Oleh karena itu, Demokrat juga mengingatkan, tolong bapak-bapak, ibu-ibu yang saat ini memiliki otoritas dalam sebuah panggung kekuasaan tertentu, janganlah kemudian membuat gaduh dengan isu-isu yang tadi bisa melukai perasaan rakyat yang hari ini tadi kesulitannya adalah mencari kehidupan, maksud saya menjalani kehidupan sehari-hari. Minyak goreng susah, ini susah, itu susah. Jangan ditambah-tambah lagi dengan masalah-masalah yang sifatnya tidak demokratis. Kira-kira begitu jawaban saya. Ya, kasih Mas. Makasih Mas Dodi. Ya. Gak jadi